Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, David dari Youth and Travels di sini. Dan pada kesempatan kali ini aku akan mengenalkan segmen dari channel aku yaitu INT Science. Dan di segmen ini aku akan berusaha menerangkan fenomena-fenomena ilmiah atau hal-hal yang di masyarakat tuh masih sering salah kaprah. Dan pada kesempatan kali ini yang akan menjadi topik bahasan aku adalah air mineral ya. Air mineral, air minum dalam kemasan. Kan itu ada banyak variannya tuh, air oksigen, air alkalin, air basa itu loh, dan macam-macam lainnya. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu apakah ini tuh memang efektif menurut sains, ya mari kita simak setelah yang satu ini. Nah, jadi sebelum kita mulai pembahasan tentang air alkalin, yuk kita kenali dulu apa sih air alkalin itu. Sebelumnya, air alkalin adalah air yang memiliki pH lebih dari 7. Jadi kalau misalkan kalian pernah melihat skala pH, maka pH yang di bawah 7 adalah termasuk kategori asam, sedangkan pH yang di atas 7 menandakan bahwa larutan tersebut bersifat basa. pH sendiri merupakan singkatan dari power of hydrogen, yang merupakan jumlah ion hidrogen yang ada dalam larutan tersebut. Gampangannya, kalau misalkan asam, ya nilainya rendah, dan kalau misalkan basa, nilainya tinggi. Rata-rata pH dari minuman air alkalin yang dijual di pasaran berkisar mulai dari 8 sampai 8,8. Sebagai perbandingannya, kalian bisa lihat di sini adalah pH beberapa jenis makanan yang umum kita konsumsi. Sedangkan pH yang tinggi itu relatif diasosiasikan dengan bahan-bahan pembersih. Hal ini dikarenakan banyak sekali bahan-bahan organik yang sifatnya asam. Oleh karena itu, barang-barang yang bersifat basa ini digunakan untuk membersihkan sisa-sisa asam tadi. Nah, logika ini juga digunakan oleh beberapa ilmuwan, bahkan sampai terbit sebuah buku yang sangat terkenal, yaitu The pH Miracle, di mana buku ini menyatakan bahwa makanan yang kita konsumsi itu kebanyakan bersifat asam, sehingga kita harus melakukan penetralan supaya badan kita bisa lebih sehat, bisa lebih baik metabolismenya, bisa mengurangi risiko kanker, bisa beraktivitas dengan lebih baik, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget klaimnya. Tapi apakah semua klaim itu berdasar dan benar? Untuk menjawab pertanyaan ini, banyak ilmuwan telah melakukan penelitian dengan berbagai macam bentuk eksperimen, dan hasilnya juga bervariasi. Ada yang mendukung konsumsi air alkalin dan ada yang juga kontra dengan konsumsi air alkalin. Air alkalin sendiri terbentuk dari dua macam proses yang berbeda. Yang pertama, ada air alkalin yang terbentuk secara alami. Biasanya ini terbentuk di perairan bebas, di mana perairan ini mengikis batuan-batuan dan mineral yang terkandung dalam batuan-batuan tersebut, sehingga air tersebut dapat memiliki pH lebih tinggi daripada air pada umumnya. Yang kedua, air alkalin dapat dibentuk secara artifisial. Untuk menghasilkan air alkalin, kalian memerlukan seperangkat alat khusus dan melakukan serangkaian proses elektrokimia. Dan melalui proses elektrolisis air, yang reaksinya itu kurang lebih seperti ini. Ya intinya, airnya memang akan jadi tambah basa. Dan air yang dibentuk melalui proses ini bisa disebut alkaline ionized water karena dibentuk melalui proses ionisasi. Nah, untuk lebih pastinya, kita harus cari referensi yang terpercaya dong. Jadi ini adalah salah satu jurnal yang membahas tentang konsumsi air alkalin, di mana dia juga menyatakan bahwa memang konsumsi air alkalin ini sudah menjadi kontroversi sejak lama. Dan di jurnal ini, mereka menggunakan sampel eksperimen berupa air alkalin yang dikonsumsikan kepada tikus selama 3 tahun. Jadi 3 tahun ini bukan waktu yang sebentar ya. Jadi bisa kita lihat bahwa hasil penelitian ini bisa jadi cukup representatif. Dan salah satu hal menarik yang dapat diobservasi dari sampel tikus adalah terjadi hiperkalimia pada tikus berusia 15 minggu. Hiperkalimia ini adalah peningkatan kadar potasium atau bahasa Indonesia kalium. Mineral ini konsentrasinya meningkat dalam darah. Bisa menjadi salah satu. Jadi pada hasil penelitian ini juga ditemukan fakta bahwa memang air alkalin lazim digunakan sebagai salah satu strategi terapis. Tapi tidak pernah ada indikasi bahwa air alkalin baik atau layak dikonsumsi sebagai air mineral utama. Ini ya kata kuncinya teman-teman, utama. Jadi maksudnya adalah kalian bangun pagi,
siang hari, makan malam, semuanya pakai air alkalin. Menguji 150 tikus selama 3 tahun dan dapat dilihat bahwa selama 3 tahun itu tidak terdapat kerusakan yang signifikan, hanya kerusakan pada jaringan tikus itu berupa tanda-tanda penuaan. Organnya sendiri cukup normal dan tidak berbeda jauh dari kontrol. Maksudnya adalah tidak berbeda jauh dari tikus yang tidak diberikan air alkalin, jadi tikus yang minum air biasa. Oke, jadi kita lihat referensi yang lain. Sekarang ada peneliti-peneliti dari Korea yang juga melihat efektivitas dari air alkalin. Di sini mereka juga menjelaskan bahwa air alkalin dapat mengurangi resiko oksidasi dalam tubuh dan memiliki kemampuan antioksidan. Mereka juga sampai mencoba sebuah eksperimen dengan mandi menggunakan air alkalin. Jadi ini sebuah eksperimen yang cukup ekstrim. Ya beginilah pekerjaan dari ilmuwan. Dan di sini juga sebagai kesimpulan, mereka menyimpulkan bahwa efektivitas dari air alkalin yang diproduksi di sumber air mata itu memang bagus. Tapi di sini kita juga bisa berargumen bahwa di sumber mata air ini berarti adalah air alkalin yang terbentuk secara alami, di mana mereka juga mungkin memiliki kandungan-kandungan baik dari mineral-mineral yang ada di alam. Kita juga tidak akan bisa tahu, dan belum tentu sampel tersebut dapat dibuat secara artifisial oleh manusia. Referensi terakhir dari aku, ada beberapa penelitian juga yang mengindikasikan bahwa air alkalin adalah salah satu strategi terapis yang bagus bagi mereka yang mengalami reflux disease. Reflux disease atau yang biasa dikenal sebagai gastroesophageal reflux disease atau GERD. GERD ini adalah salah satu kondisi yang umum, yaitu asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan. Makanya namanya itu reflux. Ini terjadi karena katup lambung itu tidak berfungsi secara optimal. Nah, jadi cara kerja air alkalin di sini adalah dengan cara menginaktivasi beberapa enzim dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, air alkalin dapat menjadi salah satu produk terapis bagi pasien dengan GERD. Kesimpulannya, memang banyak pro dan kontra dalam konsumsi air alkalin. Ada yang setuju dan meng-highlight beberapa benefit dari konsumsi air alkalin. Ada yang tidak setuju dan menunjukkan beberapa kerusakan tubuh yang diakibatkan oleh konsumsi air alkalin. Kalau menurut aku sih, ya sebenarnya air alkalin tidak dapat disalahkan sepenuhnya, karena toh mungkin juga memiliki manfaat untuk tubuh. Tapi yang perlu aku highlight di sini adalah, mungkin konsumsi air alkalin tidak untuk semua orang, dan yang pasti bukan sebagai pengganti air mineral, sebagai konsumsi cairan utama dalam kehidupan sehari-hari manusia. Mungkin dalam kondisi tertentu dan dengan arahan tenaga medis yang paham akan kondisi kalian, konsumsi air alkalin dapat dijustifikasi. Tapi di luar itu, dengan harga yang mungkin berkali-kali lipat dari air mineral biasa, tidak ada salahnya kalian lebih memilih untuk mengkonsumsi air mineral biasa. Di sini aku tidak bilang bahwa air alkalin adalah hoax atau sebuah hal yang tidak dapat dipercaya. Meski demikian, benefit yang diberikan mungkin tidak sewah dan semenakjubkan apa yang ditawarkan oleh ya siapapun yang bekerja di industri ini. Let's say begitu. Jadi, jadilah konsumen yang bijak dan konsumsilah apa yang kalian tahu pasti berguna untuk kalian sendiri. Ya, kalau misalkan aku masih setia dengan tap water, karena di Eropa ini tap water bisa diminum. So, setiap kali kalian akan membeli air minum dalam kemasan, air galon, air isi ulang, dan kawan-kawan, coba pikir lagi, apakah air itu memang layak, dan bisa kalian konsumsi? So, what do you think? Boleh komen di bawah apakah kalian tim konsumsi air alkalin atau kontra air alkalin. Dan next kita akan bahas apa lagi, dan kalian juga boleh kasih saran di bawah. So, thank you for watching and see you on next video.